Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, puji Tuhan kalau malam hari ini kembali kita akan nikmati berkat firman Tuhan. Saya ajak kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasalnya yang ke-34. Kita akan baca bersama-sama Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-35. Saya ulangi, firman Tuhan dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-35. Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu boleh menyimaknya melalui Alkitab masing-masing di rumah, maupun yang mendengarkannya boleh menyimaknya bersama-sama. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segera orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya beri tema untuk renungan kita malam hari ini, menikmati Tuhan. Nah, di sini kita mau melihat ya arti dari kata menikmati. Menikmati dapat berarti merasai sesuatu yang nikmat atau yang lezat ya. Menikmati juga dapat berarti mengecap, mengalami sesuatu yang menyenangkan, yang memuaskan. Nah, Bapak Ibu ada contoh ya tentang makanan. Ketika kita dihidangkan makanan dan kita dipersilakan untuk menikmati. Nah, tentu harus ada tindakan yang kita lakukan supaya kita dapat mengecap, merasakan nikmatnya hidangan itu. Nah, kata menikmati itu Bapak Ibu ya berasal dari kata dasar nikmat, artinya lezat ya. Tetapi menikmati juga memiliki arti kata kerja adanya suatu tindakan supaya kita dapat menikmati, mengalami setiap atau sesuatu hal yang menyenangkan, yang memuaskan kehidupan kita. Nah, malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan melihat hal-hal yang kita alami ketika kita menikmati Tuhan. Ya, tentu menikmati Tuhan Bapak Ibu kita akan mendapatkannya di dalam setiap ibadah kita, baik itu ibadah pribadi, hubungan pribadi kita yang kita bangun dekat dengan Tuhan, baik itu ibadah persekutuan bersama di gereja, di persekutuan bersama keluarga yang ada, itu dinamakan ibadah. Kita sedang menikmati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang pertama ya yang kita alami ketika kita mau menikmati Tuhan di dalam ibadah yang kita bangun untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama ada kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita ya. Ada kemuliaan Allah, kita dapat melihat ya dalam ayat yang ke-29, ayat selanjutnya ayat 34, ayatnya yang ke-35. Saya bacakan satu ayat, ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu ketika Musa sesudah berbicara, berjumpa,
menikmati Tuhan di atas Gunung Sinai. Ada kemuliaan yang luar biasa ya di dalam wajah Musa. Nah, Bapak Ibu, hal ini kita akan miliki, kita akan mengalaminya, kita akan merasakannya, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan ketika kita menikmati Tuhan di dalam setiap ibadah kita ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan ya. Kadang-kadang itu pengalaman dan itu yang terjadi kepada setiap kehidupan anak Tuhan ketika pulang beribadah. Ada yang merasa, mengapa saya tidak merasakan kemuliaan Tuhan? Mengapa saya biasa-biasa saja? Nah, Bapak Ibu, karena bermasalah dengan cara kita menghadap Tuhan. Ketika kita tidak fokus beribadah kepada Tuhan, mungkin ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, mulut kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, berkata terima kasih. Tetapi suasana pikiran kita, hati kita terbagi dengan hal-hal yang lain. Itu merupakan masalah Bapak Ibu. Kenapa kita tidak menikmati, mengalami kemuliaan Tuhan itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita menikmati Tuhan dan memiliki, memperoleh ya kemuliaan Allah itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan teladan ya di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15 saya bacakan. 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-15. Rasul Paulus berkata, ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan, membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan melalui ibadah yang dia lakukan. Ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan akal budiku. Ya, ini perkataan Rasul Paulus, ini firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika Rasul Paulus datang menghadap Tuhan ya, dia berkata, aku datang dengan segenap hati, dengan seluruh tubuh jiwa rohku kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita beribadah ya, kita tidak bisa melakukan dengan seenaknya, dengan sesuka hati kita, dengan main-main ya, dengan tidak memfokuskan seluruh hati pikiran kita kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18 ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan ya, ada kemuliaan Tuhan yang ada, dan di situ kita Bapak Ibu ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita beribadah, kita manusia yang memiliki roh, tubuh ya, jiwa. Bapak Ibu, roh kita bersatu dengan roh Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal 3 di sana dikatakan, bila roh Allah yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah roh yang memerdekakan kita. Jadi seharusnya tidak ada penghalang satupun ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mau menikmati Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu perlu ya kita memusatkan fokus kita kepada Tuhan, pandangan kita kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah Bapak Ibu, termasuk ya di dalam gereja kita, gereja GPI El Shaddai Magelang ini. Sudah beberapa waktu yang lalu ada himbauan untuk kita mematikan ponsel kita atau silent ya. Kenapa Bapak Ibu? Tujuannya hanya satu, membantu saya dan kita semua untuk menikmati Tuhan. Karena dengan hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu, sepele kecil Bapak Ibu, tapi bisa mengganggu pusat perhatian kita, ibadah kita kepada Tuhan, dan kita tidak menikmati kemuliaan Tuhan itu. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, Rasul Paulus berkata, mari kita mau menikmati Tuhan supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ada juga kadang-kadang orang berkata demikian. Jadi kemuliaan yang Tuhan sudah berikan itu apakah bisa hilang? Apakah bisa tidak ada di dalam kehidupan kita? Bisa Bapak Ibu. Apakah penyebabnya? Yaitu dosa. Ketika hidup kita ya
sudah kita serahkan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita tidak memelihara kekudusan hidup kita, kita mengizinkan dosa itu ya di dalam kehidupan kita, maka kemuliaan Tuhan itu akan hilang dari kehidupan kita. Masih ingat ya, beberapa waktu lalu kita membahas tentang dosa, bahwa dosa itu menyebabkan kemuliaan Allah hilang dari kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan itu memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Menikmati Tuhan. Yang kedua, hal-hal yang kita alami ketika kita menikmati perjumpaan, persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, ada keuntungan yang besar Bapak Ibu. Keuntungan ya, keuntungan apa itu? Kita akan memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera itu ayem, tentram hati kita Bapak Ibu. Keuntungan, kekuatan di dalam Tuhan. Sukacita yang luar biasa yang tidak pernah kita rasakan. Sukacita berbicara yaitu ketentraman hati kita ya. Kita bisa bersukacita, bergembira, tertawa dengan saudara-saudara kita, keluarga kita ya, ketika kita menikmati Tuhan. Nah, hal yang lain, keuntungan yang lain yang dapat kita peroleh atau dapatkan ketika kita menikmati Tuhan. Nah, kita memperoleh kekuatan Bapak Ibu ya. Kita memperoleh kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu, ada satu contoh di dalam Alkitab, satu tokoh ya yang tetap tentram ayem ketika dia mengalami kesulitan, masalah, persoalan, bahkan terancam nyawa jiwanya ya, yaitu Rasul Paulus. Di dalam pasalnya yang ke-11 ayat 2-30, Bapak Ibu boleh baca sendiri-sendiri rumah ya. Nah, di situ tentang daftar penderitaan Rasul Paulus. Tapi Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata, aku tidak menjadi lemah atas setiap masalah kelemahan yang dia alami, tapi dia berkata, aku malah kuat di dalam kelemahanku. Kenapa Bapak Ibu? Dijelaskan juga di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, saya bacakan 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang 9 dan 10 Bapak Ibu ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 9 dan 10 saya bacakan untuk kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kuasa Kristus turun menaungi aku. Maaf Bapak Ibu, saya lanjut ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, Rasul Paulus merasa kuat dan merasa bangga, merasa sukacita, tetap ya menikmati kasih Tuhan itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus menikmati Tuhan dalam kehidupannya. Dia tahu dengan jelas bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Demikian dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita menikmati Tuhan ya, di dalam setiap langkah kehidupan kita tidak terbatas Bapak Ibu untuk menikmati Tuhan. Tidak harus hanya di gereja atau ketika kita bersekutu beribadah bersama keluarga. Dimanapun kita berada, entah kita di jalan, di pasar, di atas motor, di mobil, kita bisa mengalami Tuhan ya, menikmati kasih Tuhan itu. Bapak Ibu, ada anak-anak Tuhan yang sering berkata ya, aku ketika tidur dapat menangis karena aku mengingat kebaikan Tuhan. Ada juga yang berkata, wah ketika saya sedang menyetir mobil tidak tertahankan air mata saya memikirkan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah contoh orang yang atau anak Tuhan yang menikmati Tuhan. Dimanapun dia berada, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, tetap menikmati Tuhan ya. Supaya kita tetap menikmati Tuhan, mari jangan izinkan dosa di dalam kehidupan kita. Terus memelihara kekudusan dan kita akan mendapatkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita memiliki keuntungan ya, menikmati ya, menikmati mengalami sesuatu yang menyenangkan, yang memuaskan kehidupan kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, itu adalah pengalaman anak-anak Tuhan. Apa pengalaman saya? Apa pengalaman Bapak Ibu? Mari, kalau kita punya pengalaman yang sama dengan beberapa yang saya sebutkan, saya percaya Bapak Ibu akan berkata amin.
saya pernah mengalami menikmati Tuhan. Dan kalau kita pernah menikmati Tuhan, mari jangan berhenti sampai di situ. Lakukan terus, nikmati Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena itu tujuan hidup kita di dunia ini Bapak Ibu. Untuk apa kita menikmati ya kesenangan yang sementara yang dunia berikan? Nikmatilah kenikmatan yang Tuhan berikan. Dan yang paling mulia, mari saya dan Bapak Ibu, saya percaya kita memiliki kerinduan yang sama. Kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ayat 30 dalam Keluaran pasal 34 tadi dikatakan, jemaah orang Israel takut kepada Musa ketika melihat kemuliaan Allah ada dalam kehidupannya. Bapak Ibu tidak heran kalau kita memiliki pemimpin yang begitu mengagumkan. Perkataannya menyejukkan hati. Orang merindukan mendengar perkataannya. Kenapa? Karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin yang menikmati Tuhan dalam setiap kehidupannya. Jadi mari Bapak Ibu, kita mau jadi pemimpin buat diri kita sendiri, pemimpin buat keluarga kita, pemimpin buat orang-orang yang ada di sekitar kita ya, supaya kita menjadi pribadi yang mengagumkan. Oleh karena apa? Karena ada kemuliaan, ada kasih hadirat Tuhan, dan kita mau menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mengecap, mengalami, merasakan ya, memuaskan hati kita ketika kita menikmati Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan memperoleh kemuliaan itu. Kami mau memperoleh keuntungan-keuntungan ketika kami menikmati Engkau Tuhan. Engkau memberikan kami kelegaan, Engkau memberikan kami damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan kekuatan yang selalu baru. Kami mau Tuhan terus bersyukur kepadamu. Kami mau terus Tuhan membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau. Ibadah kami dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, supaya kami dapat menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh jemaat-Mu, sidang jemaat GPD El Shaddai yang berada di rumah, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.